Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita Pisces. Gimana kabarnya teman-teman Pisces? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman Pisces yang mungkin saat ini sedang sakit ya, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk Pisces yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk Pisces yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk Pisces yang sedang berdagang ya, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk Pisces yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, baiknya berlimpah dan banyak kita untuk semuanya. Pisces, kita sampai energimu di bulan Maret ya, sorry. Ini udah telat banget ya, karena banyak banget readingan ya teman-teman. Jadi aku nggak sempat buat baca zodiaknya dan aku nggak bisa ngonten ya karena banyak antrian, banyak readingan. Jadi baru sempet ini, baru sempet. Oke, nggak apa-apa. Pisces, kita akan lihat energimu di bulan Maret dan pastikan berdoa dulu sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Pisces. Pisces di bulan Maret. Bijak-bijak dalam mengikuti bacaan umum ya, karena nggak semua Pisces itu energinya sama, jadi sesuaikan. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini, berarti energimu ketarik, tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Bateraiku habis sebentar, guys. Kok cepet amat ya? Oke, Pisces. Di bulan Maret, Pisces di bulan Maret. Ada, aku melihat ya, ada satu harapan terbesarnya Pisces di sini yang akan terwujud di bulan Maret ini. Ada banyak keberlimpahan untukmu ya, tetapi kamu harus dalam mode tenang, oke? Tenang, damai, bahagia gitu. Kamu akan menarik apa yang kamu dapati ya, apa yang kamu harapkan gitu. Harapan-harapan kamu itu akan ketarik, mimpi-mimpimu mungkin. Pisces, kenapa ini? Kenapa ada energi orpan? Merasa tidak diperdulikan ya, merasa sendiri, tidak dihargai, merasa ditinggalkan, tinggal punya siapa-siapa gitu. Jangan lama-lama di energi ini, Pisces, karena apa? Energi ini akan ngeblok semua aspek kehidupanmu ke depannya ya. Jadi cepatlah bangkit, jangan lama-lama. Sebenarnya teman-teman ketika seseorang ya di mode orpan ini, diorpanin, kamu disendirikan, semua ya. Semua dikosongin. Harta, benda, pasangan, semuanya. Kamu hanya sendiri ya, nggak punya apa-apa. Nggak punya siapa-siapa, hanya dirimu saja gitu. Perhatikan ya, waktunya kamu pulang. Ini adalah panggilan jiwamu. Waktunya kamu pulang masuk ke dalam diri ya, waktunya kamu kembali ke Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Udah fokus di situ aja. Oke? Jangan banyak bertanya kenapa sih aku ditinggalin, kenapa sih semua pada ngejauhin aku gitu. Ya, itulah caranya Tuhan ya untuk memanggilmu, caranya Tuhan untuk mengenalkan dirimu. Ada banyak energi negatif ini. Ini bisa keblok ini. Takdir baik di depan sana bisa keblokir karena energi ini. Ada banyak ketakutan, kecemasan, ya kekhawatiran. Bahkan mungkin di sini ada energi yang kamu ingin pergi keluar gitu. Entah keluar dari hubungan atau keluar dari zona nyamanmu ya. Tetapi ada energi yang takut. Gak usah takut. Ikuti hatimu ya. Ikuti hatimu, ikuti intuisimu.
Suara intuisi itu halus, teman-teman. Hampir tidak terdengar. Tuh kan? Ini negatif semua ini. Mengeluh, ya, sedih, meratapi nasib. Ini bisa menutup semua keberuntunganmu, bisa ngeblok ya semua aspek kehidupanmu. Oke, jadi Pisces segera bangkit ya. Segera bangkit dan hati-hati. Hati-hati pancaran energimu. Keluhan-keluhan burukmu, keluhan-keluhan negatif misalnya ya. Kenapa sih hidupku selalu menderita ya? Kamu akan selalu menderita. Kenapa sih aku selalu disakiti ya? Kamu akan selalu disakiti. Oke? Kenapa sih hidupku selalu beruntung ya? Kamu akan selalu beruntung. Jadi mengeluhlah untuk yang baik-baik gitu. Oke? Hindari keluhan-keluhan yang buruk. Karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Banyak ini, banyak pertanyaan ini. Tuh, ya berbahagialah. Berbahagialah, abaikan realitamu. Karena ketika kamu bahagia, kamu memancarkan hormon endorfin di sini. Kamu akan menarik kebahagiaan-kebahagiaan berikutnya. Ketika kamu bersyukur, kamu akan menarik keberuntungan-keberuntungan yang berikutnya gitu. Sesuatu yang buat kamu terus bersyukur. Jadi pancarkan energi happy, bahagia. Agar apa? Keberlimpahan itu datang. Tuh muter-muter ini. Ada Pisces yang terus muter-muter ya. Gak menemukan jalan keluar mungkin. Muter-muter di chaos dan konflik. Jauhi ya, jauhi segala sesuatu yang memicu emosimu. Jauhi segala sesuatu yang merusak energi, yang menguras energimu. Oke, Pisces, maafkanlah mereka. Dan di sini ada Pisces yang aku nggak tahu ya apa yang sudah kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehingga di sini Tuhan ya, Tuhan pengen memanggilmu untuk kembali kepadanya ya. Banyak-banyak minta ampunan. Ada mending di sini. Kamu diminta untuk banyak-banyak minta ampunan. Tuh ya, terjebak ini. Ada Pisces yang sedang mengalami kebangkitan spiritual. Kamu sedang dimurnikan ya. Kamu sedang dikosongin, kamu sedang disendirikan di sini agar kamu bisa masuk ke dalam diri. Agar kamu bisa terhubung dengan Tuhan. Pisces. Pisces, Pisces. Perjuangan. Ini ada perjuangan yang sia-sia ini. Mungkin selama ini kamu udah cukup banyak berjuang di dalam hubungan ya, dalam satu keluarga gitu. Ternyata mereka mengabaikanmu ya. Ketika kamu butuh, mereka nggak ada gitu. Itulah kamu sudah diajarkan untuk mencintai tanpa syarat ya. Memberi, membantu itu tanpa menuntut apapun. Iya hanya bantu saja, memberi aja gitu. Nggak harus menuntut pengen dihargai, pengen mereka ngucapin terima kasih. Fokus ya. Kamu diminta untuk fokus. Fokusnya ke dalam ini. Fokus ke Tuhan dan dirimu aja dulu. Lepasin ya. Lepasin yang di luar diri. Please, guys. Ada Queen of Pentacle dan King of Pentacle. Ada perjalanan udara. Ada perjalanan. Oke, ini mau lebaran ini. Aku melihat keluarga yang harmonis ini ya. Dari energinya. Ada banyak keberlimpahan di sini, tetapi kenapa? Ada Pisces ya, mungkin kamu seseorang yang berada gitu. Tetapi jiwamu kosong. Ya. Kamu gak menemukan kebahagiaan di dalam kemewahan.
Kok sama ya? Sama dengan si ini tadi. Dengan Aquarius. Ya, penuh dengan konflik ini. Stuck ya. Tuh kan. Merindukan hubungan-hubungan yang apa ya, yang harmonis gitu, yang happy gitu, yang saling ya, ada saling pertukaran energi, saling menghargai, saling mencintai mungkin ya. Tuh, ada masalah ini ya. Masalahnya lebih dirasa di hubungan. Ada masalah di depan sana. Maafkan aku. Aku mengkhianatimu. Maafkan aku melukaimu gitu ya. Maafkan aku menekanmu gitu. Atau di sini, oke, ada cinta segitiga lagi. Ada Pisces mungkin ya, kamu pasangannya terlalu sibuk ya, terlalu sibuk sehingga kamu mencari ini, mencari apa ya, kebahagiaan di luar gitu. Ada kebingungan, bingung ya. Oke, wow. Ada indikasi orang ketiga juga, tetapi lebih dari keluarga ini. Mungkin ayahnya yang ikut campur atau ibunya mungkin. Aku melihat ada sebagian Aquarius ya yang akan selesai hubungannya di depan sana, perceraian ya. Tetapi nggak semuanya teman-teman ya. Nggak usah diambil yang buruk-buruk. Ambil yang baik-baik aja. Aquarius, kita lihat hubunganmu. Aquarius, sorry, Pisces. Pisces, energi hubungan. Tuh ya, hubungan rumah tangga. Muter-muter di masalah rumah tangga. Yang nonton mungkin kebanyakan Pisces feminin. Gak semua ya. Mungkin juga kamu cowok energinya feminin. Ada banyak konflik, ada banyak ketakutan ya. Keraguan, kecemasan. So ya, rumah tangga yang sakit. Penuh dengan konflik. Itu menghabiskan ini nih, menghabiskan energi ya. Menguras energi. Ada banyak kesedihan ya, perasaan-perasaan yang ambigu, bingung gitu. Kenapa aku, Pisces? Pisces, kenapa kamu bingung? Ada keinginan untuk menarik diri dari pernikahan, dari rumah tangga ya. Tapi terjebak. Makanya muter-muter di situ aja. Karena apa? Karena karmamu belum selesai. Kontrak jiwamu, hutang karma belum selesai. Ketika seseorang ya terjebak dalam hubungan-hubungan yang tidak inginkan, misalkan hubungan-hubungan yang sakit ya, yang toksik, dan dia sudah beberapa kali mungkin ya mencoba untuk berpisah, meninggalkan atau bercerai, tetapi di situ kayak jalannya tertutup gitu. Karmamu belum selesai. Mau nggak mau kamu ya di situ ya selesaikan. Apa yang harus dilakukan? Mengalir saja ya, terima apapun yang datang kepadamu. Perlakuan-perlakuan buruk dari pasangan misalkan ya, dari seseorang yang bersamamu saat ini. Terima dengan legowo dan dimaafin. Anggap itu bagian dari apa yang harus kamu bayar ya. Bagian dari karma yang harus kamu selesaikan. Nanti berkurang itu karmanya ya. Tetapi di sini kalau kamu disakitin, kamu diselingkuhin dan kamu ngebalesnya, ini bukannya malah selesai, tapi makin nambah banyak karmanya, makin nambah numpuk gitu. Jadi penerimaan kuncinya fokus ya, fokus ke dalam diri aja, fokus bahagiakan dirimu dengan segala sesuatu yang positif ya, sesuatu yang baik tuh. Ada kehadiran orang ketiga di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga. Komunikasi-komunikasi yang melelahkan ya. Mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang childish gitu, kekanak-kanakan ya. Perasaan nggak tentu arah tuh. Banyak masalah, rasa sakit di dalam hubungan. Bagian dari pembersihan karmamu. Rasa sakitmu ya, kamu dicambuk tuh.
Itu adalah bagian dari pembersihan karmamu. Penerimaan dengan legowo, fokus ke Tuhan aja ya, fokus ke dirimu. Oke, ada cinta sih sebenarnya. Cinta yang terhalang ini. Jika kamu seorang maskulin Pisces ya, kamu mungkin udah punya keluarga dan kamu jatuh cinta ke yang lain ya. Ada energi cinta yang terhalang ini. Cinta terhalang atau cinta apa ya? Cinta terlarang kali ya. Ada kerinduan. Hmm. Dan untuk mungkin ya di sini seorang Pisces yang single, hati-hati ya. Aku nggak tahu apakah ini sudah terjadi atau belum, Pisces. Kedatangan energi baru tetapi energinya itu apa ya? Orangnya manipulasi. Hati-hati ya. Orangnya manipulasi, orangnya penuh dengan drama. Dia bukan apa ya? Dia punya punya dua sisi gitu. Yang sisi satunya baik banget gitu. Tapi aslinya dia seseorang yang apa ya? Yang toksik gitu. Orang baru ya. Untuk memastikannya kalian cek ya, kalian bisa cek energinya lewat tarot agar kalian nggak salah mengambil keputusan. Pisces. Pisces. Oke, hati-hati ini pertemuan media sosial lagi. Pisces. Karena mungkin di sini kamu banyak duit ya. Hati-hati dimanfaatin. Tuh ya, ada snack, ada hasrat, ada energi yang merusak. Hubungan-hubungan yang penuh dengan apa ya, kayak teman-teman hanya untuk kesenangan gitu. Terjebak dalam rasa sakit yang nggak bisa bergerak ini tuh. Banyak penempaan. Masih ke depan masih ya, berharap. Ada cinta, ada harapan, ada cinta. Stuck di dalam pernikahan. Ada energinya keluar-keluar ini. Suami istri hidup dalam kemewahan, tetapi energinya pada keluar semua. Karena nggak menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangga itu gitu. Di dalam keluarga itu, walaupun dia hidup dalam kemewahan ya. Dia nggak menemukan kebahagiaan sehingga dia itu mencari kesenangan di luar. Oke? Oke, ini keuangan baik-baik aja ya. Pekerjaan juga baik-baik aja. Pisces. Pisces. Oke. Three of Pentacle. Kesuksesan. Akan ada kesuksesan di depan. Fokus saja di karir keuangan ya. Pisces. Tuh ya. Ini senang-senang aja ini. Pisces. Atau oke, berjuang ini lebih ke karir ya. Karir is okay. Perjuanganmu nggak sia-sia ya. Akan ada keberhasilan, kesuksesan, karir, dan akan ada perjalanan di sini. Mungkin karena Lebaran ya, mudik kali ya. Oke, ada masalah ini. Ada masalah yang kebaca tadi ketarik. Tuh ya, hati-hati. Ini masalahnya.
Jika mungkin kamu bertemu dengan seseorang ya, seseorang yang baru, hati-hati. Dan pertemuan ini aku lihat pertemuan-pertemuan media sosial. Hati-hati sekali. Ini energi seseorang yang apa ya? Yang penuh dengan amarah, egonya tinggi ya. Kemudian suka bohong, manipulasi lah intinya. Kamu harus akhiri hubungannya. Akhiri hubungannya. Fokus di karmamu. Oke? Tuh kan? Hati-hati jika kamu di sini Pisces feminim, cintamu meluap-luap ya. Cintamu membara di situ. Tuh. Sementara dia ya, dia cintanya palsu. Kamu tulus orangnya, dianya palsu. Egonya cukup tinggi ya. Pisces dealing dengan Capricorn ya. Pisces dengan Sagittarius, Aquarius. Pisces dealing dengan Virgo. Pisces dengan Cancer ya. Pisces dengan Leo. Pisces dengan Pisces. Leo kuat. Pisces juga kuat. Pisces. Pisces. Tuh ya, ada wanita lain. Berbahagialah Pisces, oke? Berbahagialah, nikmatin ya kesendirianmu dengan teman-temanmu. Move ya, move on. Mengalir saja, fokus di hari ini saat ini. Nikmatin ya kesendirian, apapun itu. Bersenang-senanglah. Ada perpisahan di sini. Aku nggak tahu apakah Pisces akan berpisah tadi ya, ada perceraian juga. Atau saat ini kalian memang lagi jeda, kalian lagi berpisah. Ada indikasi pengen ngubungin gitu, tapi ntar aja takut dia marah, entah kamu atau dia, seseorang yang dealing denganmu. Koneksinya Pisces. Tuh, hubungannya akan berakhir ya. Hubungan akan berakhir, tetapi akan ada apa ya, transformation gitu dalam hidupmu. Untuk Pisces yang single, seseorang akan ngajak kamu jalan-jalan ya. Seseorang akan ngajak kamu date di sini, ngedating ya. Seseorang akan ngasih kejutan gitu. Dan untuk Pisces yang sedang tadi ya berada dalam konflik di dalam kehidupannya, di rumah tangganya mungkin kamu diminta untuk membuat pilihan ya, membuat pilihan di dalam kehidupan percintaanmu ya. Buatlah pilihan sehat di dalam hubungan percintaanmu. Lebih fokuslah ke dalam diri, mencintai diri, menyembuhkan diri ya. Inner work, pekerja bayangan. Tuh ya, ada wanita lain. Cinta segitiga. Ada ular, ular betina ini. Dan ada banyak kepalsuan ya. Hati-hati tadi ya, karena di sini ini yang akan membawa masalah di dalam kehidupanmu, yang menghadirkan seseorang melalui media sosial tadi. Dia adalah sosok yang apa ya, yang tidak jujur ya, membawa kartu topeng ini. Ini untuk yang single juga ya, mungkin kamu Pisces single, kamu ketemu dengan orang baru, dia ngajak ketemu, hati-hati aja. Oke, hati-hati aja. Ada banyak pilihan. Kamu bukan satu-satunya. Oke, jadi mengalir saja, nikmati ya, lepasin apa yang perlu dilepasin, fokus mencintai diri, fokus memprioritaskan diri, menyembuhkan diri. Silakan teman-teman kalau mau ikutan meditasi ya. Merilis luka batin.
menyembuhkan luka batinnya. Dan untuk memastikannya apakah ini energimu atau tidak, ya silakan nyambung ke personal reading. Karena ini hanya apa ya? Cuplikan-cuplikan atau dari yang males apa ya? Kita akan lihat kesan angel untukmu Pisces. Jika kamu percaya, Pisces, berdamai ya, berdamai itu solusinya. Lakukan perdamaian. Ini dalam 1 tahun dari sekarang ya. Jika kamu percaya ini, 1 tahun dari sekarang ada apa? Ada yang membuat kejutan. Berdamailah ya, bantu menyebar kebaikan ya. Gak hanya dengan seseorang yang pernah nyakitin kamu. Pada semuanya. Stay positif. Apa kamu sudah siap tuh ya meditasi? Silakan teman-teman yang butuh bimbingan ya meditasi 21 hari di situ merilis ya luka-luka batin, merilis trauma-traumanya, emosi-emosinya. Oke? Dan kamu diminta untuk meditasi. Di dalam meditasi, dalam keheningan kamu akan menemukan jawabannya. Bersikaplah tegas. Situasi akan membaik jika kamu memaafkan. Maafkan dia ya, maafkan orang-orang itu untuk dirimu. Hati-hati kesehatan ya. Kamu butuh memulihkan kesehatanmu, Pisces. Silakan ya teman-teman, mungkin kalian butuh terapi online yang jarak jauh ya. Kalau untuk Jatim, Malang silakan datang. Pemulihan ya, semua ini tergantung di kamu. Kamu yang menentukan hidupmu, bahagiamu, menderitaanmu, ya rasa sakitmu, ya kamu sendiri. Ikutin intuisi. Semua terserah padamu. Semesta hanya ngasih clue gitu, semesta hanya ngasih cuplikan atau ngasih pesan ya. Kamu mau ngambil atau enggak ya itu haknya kamu. Oke, Pisces? Aku rasa ini adalah energi di bulan Maret. Teman-teman terima kasih banyak. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Love you guys. Dah.